Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Hayah. Jamaah subuh rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita semua saya hantarkan untuk menghaturkan syukur dan puji hanya kehadirat Ilahi Rabbi, Allah pencipta alam dan mengatur kehidupan raya ini atas banyak nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah hingga waktu ini, hingga saat ini, hingga kesempatan ini kita masih diberikan satu kemudahan untuk melaksanakan syariatnya, yaitu Al-Quran, dan mengikuti tuntunan Rasulnya, yaitu as-sunnah. Semoga kita bisa laksanakan semua itu secara istiqomah terus sampai akhir hayat kita, sehingga kita nanti dapatkan husnul khotimah, yaitu akhir hayat yang baik. Dan tentunya kita juga berharap setelahnya itu kita juga mendapatkan tempat kesudahan yang baik di akhirat nanti, yaitu jannah atau surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, juga tidak lupa kita harus senantiasa berdoa semoga sholawat salam senantiasa oleh Allah SWT tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in tabi'ut, dan pengikut setianya, fa insyaallah, termasuk kita semuanya, yang kita semuanya berharap nantinya untuk mendapatkan syafaat darinya ketika sudah tidak ada lagi siapa-siapa di sekitar kita yang dapat memberikan pertolongan pada kita semua, dan tentu semua itu atas perkenan dan ridho izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang juga utama pada pagi hari ini, setiap kali saya mengajak kita semuanya, utamanya diri saya sendiri juga, untuk senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita, sehingga sampai derajat takwa yang sungguh-sungguh takwa yang sungguh takwa. Karena Allah sebutkan kelompok orang yang bakal dimuliakan Allah baik di dunia maupun di akhirat adalah kelompoknya orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Allah, sekilas kami akan sampaikan beberapa hal, semoga bisa menginspirasi dan juga barangkali bisa menambah wawasan. Yang paling pasti adalah bisa mendorong kita semuanya untuk mengupgrade diri, meningkatkan diri, utamanya terkait dengan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, sampai saat ini kita masih dalam suasana duka pandemi yang
tidak kunjung selesai. Ditambah di pemberitaan kemarin ada pesawat jatuh di Kepulauan Seribu, berikut longsor yang mematikan orang secara massal. Adalah itu satu kenyataan, fakta yang harus dihadapi. Kenyataan dan fakta yang harus dihadapi. Kita tidak bisa lari darinya, yaitu musibah tadi. Karena Allah sebut bahwa kita itu pasti dipastikan akan dihadapkan pada ujian, dan ujian itu disesuaikan dengan tingkat keimanan kita. Disebut semakin kuat iman kita, Allah akan uji dengan ujian lebih berat. Kadang kalau berpikir lunak gitu, saudara gitu, wah berarti malah susah ya orang yang beriman itu. Gitu. Semakin iman orang kuat itu semakin besar, semakin kenceng bahasa anak-anak ujiannya. Namun demikian Allah juga kasih solusi, semua itu bisa teratasi dengan sebagaimana disebut pada ayat surah yang kita baca di rakaat pertama. Hanya dua kunci. Ketika kita dapat musibah, pada ujian, maka mintalah pertolongan, sekali lagi, hanya kepada Ilahi Rabbi. Selain itu tidak. Kalau anak sekarang no. Hanya kepada Ilahi Rabbi, Allah pencipta alam. Dengan ista'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Insya Allah ketika dua itu kita tempuh, kita pasti akan dapat mengurai. Kalau bahasa anak sekolah, bisa menjawab soal-soal ujian itu dengan baik dan lulus dengan memuaskan. Bahkan kalau bahasanya di wisuda itu lulus dengan cum laude, insya Allah. Maka pada kesempatan ini juga kami ajak, mari bahasa gaulnya, ayo kita kuatkan kesabaran kita dengan kita tetap menjalankan roda-roda kehidupan kita dengan opsi yang ditawarkan oleh para ilmuwan, baik ilmuwan saintifik maupun ilmuwan kesehatan. Insya Allah kita selamat, walaupun dalam faktanya satu persatu itu terjadi ya, seperti yang kami kemarin di RW saya, di RW 23, kita dikontak dari Puskesmas, Pak ada satu lagi terpapar di RT 05, kondisikan ya, oke, Joko tunggu jalan, alhamdulillah, sabar dan sholat. Allah mengingatkan kita berulang-ulang, berkali-kali, bahasa bertubi-tubi terkait bagaimana supaya kita hambanya itu selamat fi dunya wal akhirah. Yang kita capai itu tujuan kita, finalnya, endingnya, muaranya, semua kegiatan kita ini, peribadatan kita ini adalah untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Tidak saja dunia, karena dunia itu kalau di rupiah itu kondisinya kayak kondisi rupiah terhadap dolar saat ini, murah. Kondisi rupiah terhadap dolar murah. Tapi di akhirat lah yang bernilai tinggi, karena di sana segala sesuatunya itu ketika kita punya tabungan, ya, punya deposito yang kuat banyak terkait amal kita akan selama-lamanya nikmat, selama-lamanya sejahtera, berbuat apa terserah di surga. Jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan ini firman Allah bagi orang mutakin. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil mutakin, jelas itu di Al-Qur'an. Maka mari kita berlomba-lomba untuk itu. Terkait dengan itu, jamaah, pada kesempatan ini kami mengutip salah satu ayat di Al-Quran yang barangkali bisa agak menggugah kita, biar kita lebih bersemangat begitu.
Allah mengabarkan, Allah mengingatkan, yaitu di Quran surah Al-Maidah ayat 40. Allah berfirman, alam ta'lam anallaha lahum mulkus samawati wal ardi yu'adzibu ma yasha'u wa yaghfiru lima yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Satu ayat sengaja kami kutip. Ini peringatan Allah keras, yang artinya, tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tunggal, Maha Esa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Teliti. Masih banyak sifat-sifat yang harus kita hayati, yang ketika itu kita hayati, insya Allah dapat mageri sikap perilaku kita, sehingga kita terkendali untuk bisa tetap berada di lintasannya, yaitu jalan lurus, tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tuh. Artinya itu tadi, tidaklah kau tahu sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Ini jamaah, disiksanya siapa yang dikehendakinya, dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Satu ini kita tanamkan di hati kita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Disiksanya siapa yang dikehendakinya, dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah, otoritas Allah. Dan tentunya jamaah, disiksa atau diampuni itu tergantung dengan amal perbuatan kita masing-masing. Ingat itu. Karena kan nanti kita tidak akan memikul kesalahan orang lain. Yang kita pikul, yang kita pertanggungjawabkan adalah tindakan kita masing-masing. Gak bisa minta bantuan, tolonglah saya dibantu, ini saya banyak beban ini. Gak bisa. No, gak bisa. Gak bisa bantu di sana nanti. Ketika sudah muncul yaumil akhir, lebih-lebih di yaumil hisab, yaumil mizan. Wong kita sendiri aja gak bisa berkilat, tidak bisa berkilat lidah di sana. Tidak lidah. Itu. Oleh karena itu, kita hamba yang disiksa atau diampuni sekali lagi tergantung atas perilaku tindakan mereka masing-masing. Itu disebutkan masih di surah sama yang di atas dari ayat 9. Allah berfirman, wa atallahu lazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah kasih jalan juga tuh kalau kita mau pilihan, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, ajrun azim, pahala atau bisa diartikan surga. Kasih ini. Jadi ketika kita ingin diampuni, kategori yang kedua, karena Allah ada dua pilihan opsi, siksa, ampuni, tergantung kita masing-masing. Ketika ingin ampuni, kasih solusi Allah. Jadi surah Al-Maidah ayat 9, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, amanu wa amilu solehati. Maka ini kita buru, kita kuatkan iman kita perbanyak, perluas amal soleh kita. Nek ini lingkungan masjid ini, lingkungan tetangga kita kembangkan. Karena alhamdulillah kita hidup di Indonesia banyak sekali ladang untuk beramal soleh. Ladang amal soleh. Kita jalan saja tiap pagi ke kantor, ladang amal soleh banyak sekali. Masih banyak orang-orang minta-minta dan orang lain yang perlu bantuan kita. Jamaah, tentu yang lebih penting juga kita coba berupaya untuk terhindar dari siksa Allah.
Karena Rasul juga pernah ngendika bahwa siksa kepada hambanya, tentunya yang atas perilaku ketika di dunia, itu tidak saja ketika nanti sudah tiba di akhirat, tapi begitu manusia meninggal terus dikubur, itu sudah akan dihadapkan pada bagi orang yang munkar, tentunya yang oleh Allah memang dikendakinya, itu begitu dimasukkan di liang lahat, ditinggal para pelayat, itu langsung akan diinvestigasi oleh malaikat dan akan mulai datang siksanya yang disebut siksa kubur. Maka Rasul ngajarkan supaya padha ora kena siksa kubur, ya, supaya padha ora kena siksa kubur, coba gatekno advisku, begitu kalau bahasa sekarang, nasihatku. Gitu. Karena ketika kita barangkali mengklaim menjadi diri kita, saya beriman kok, saya beramal soleh kok, sudah banyak amal saya, tiap datang saya isi kotak infak, ya, tiap Kamis ba'da maghrib saya kasih sedekah, itu belum jaminan juga. Maka kita juga harus berupaya bagaimana, bahkan bahasa ekstrimnya cegah, hindarkan diri kita dari siksa Allah, baik mulai dari siksa kubur sampai siksa yang tetap nanti di yaumil akhir, yaitu di neraka. Karena hal itu ditunjukkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, disebutkan bahwa ketika mayat telah diletakkan di kuburannya, ia mendengar gesekan sandal handetolan yang meninggalkannya sendirian. Bila ia orang beriman, maka amalan sholat akan berada di atas kepalanya, puasa di sebelah kanannya, zakat di samping kirinya, sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahim, dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya, masing-masing akan menjadi saksi dan pelindung baginya. Salah satunya ini yang disampaikan Rasul pada sahabat. Ini saya ngambil hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi di sana yang dekat itu sedekah, tadi sholat, puasa, zakat, sedekah, kemudian silaturahim, perbuatan baik lainnya. Itu banyak tindakan, luas lahan kita yang bisa kita siapkan untuk menghadapi hidup yang akan datang, hidup setelah mati nanti. Oleh karena itu kita harus wawasan. Yang kemarin sore diterangkan Pak Joko itu, sedekah nggak perlu uang, nggak perlu makanan, banyak. Ketika itu semua kita niati dengan beribadah dan ikhlas. Innamal a'malu niat. Maka yang utama, ruhnya kita beramal itu adalah niat. Niatnya salah, no way, gak ada jalan untuk dapatan pahala dari Allah SWT. Maka kemarin oleh Pak Joko disebutkan, sedekah boleh dengan terang-terangan, boleh dengan sir, boleh, tapi sebut sir lebih utama daripada terang-terangan, karena ketika terang-terangan ya kita khawatir akan diencoki oleh sifat yang Allah tidak suka, Allah benci dan Allah kutuk bagi orang itu, yaitu riya atau sombong. Waduh, pengumuman dari speaker, besok sore, Jumat sore, berkenalan datang ke rumah saya karena saya akan bagian sedekah berupa sembako senilai 150.000. Baik, untuk syiar baik, tapi kita khawatir karena karakter manusia, kita akan diencoki sifat yang Allah tidak suka dan Allah jelaskan pasti masuk neraka dia, yaitu riya atau sombong. Jemaah, ada 3 hal yang dapat kita lakukan sehingga kita dapat cegah diri kita, hindarkan dari siksa kubur sampai siksa nanti, yaitu 1, dengan
memanjatkan doa. Memanjatkan doa. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir sebelum salam, mintalah perlindungan pada Allah dari 4 hal. Jamaah, jangan lupa, Rasul pesan ini, yaitu siksa neraka jahanam, siksa kubur, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Riwayat Muslim. Doa yang diturunkan sudah kita baca setiap kali, alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa setelah tasyahud akhir. Ini Rasul menuntunkan agar kita terbebas dari siksa-siksa yang sangat pedih yang dimulai dari siksa kubur. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan kita hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Artinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa lagi yang bisa kita lakukan? Wallahu alam, ini kita hanya ngutip dari hadis, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Mulk. Mereferensi dari hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata, barang siapa membaca Tabarakallazi biyadihil mulk surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Coba ini kita rintis, kita mulai sedikit demi sedikit. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut Al-Mani'ah, artinya penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Yang kedua, surat Al-Mulk. Kita coba, kita latih, kita biasakan. Ya, karena sesuatu itu kalau dibiasakan nyaman. Yang ketiga, rajin bersedekah. Jamaah, dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan siksaan kubur dari yang selalu memberi sedekah, dan bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu akan dapat bernaung, jamaah, di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Subhanallah, luar biasa kedahsyatan dari sedekah. Maka sekali lagi, mari kita coba rintis juga, kita biasakan, karena sesuatu itu harus dimulai dari kebiasaan, yang kecil hingga yang besar. Yang terakhir, jamaah, barangkali bisa kita setting dari sekarang, ya, yaitu berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan oleh pihak keluarga dan kerabat atas kematiannya. Kalau ini boleh pesan dari sekarang ini pada keluarga. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena dia ditangisi sewaktu kematiannya. Sebab itu, wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar pipi dan mengoyak-oyak baju karena sedihnya sebagai bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Akan tetapi tidaklah mengapa kalau menangis biasa saja. Nek nangis biasa ora apa-apa. Nanti gelagapun ditahu-tahu itu karena sedihnya. Itu karena ketika kita lihat itu ingkar syariat. Kan diketahui kok setiap manusia pasti jemput aina mata kuno yudrikul mauta walau kuntum fi burjin musayyadah. Setiap kita pasti dalam kematian. Ketika pun kita berada pada tempat yang dipandang aman, di bunker, di gedung yang kuat megah, tapi ketika titiwan ini MATI meninggal, ya mati. Dan mati itu dengan cara dan jalan yang berbeda-beda. Bujeglok saka montor mabur, mbok ke kuburan longsoran atau kena Covid dan lain-lainnya. Jamaah, itu sedikit yang kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat, setidaknya menambah wawasan kita sehingga lebih memanjurkan, lebih menguatkan upaya-upaya kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dengan tetap berada di jalan lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul.
Demikian, tentu banyak khilaf, mohon maaf. La haula wala quwata illa billah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.